Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hidayat. Saya dari SMP Negeri 2 Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Ibu Nani, yaitu praobservasi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Nani atas waktunya, dan tentunya Bu Nani akan melaksanakan observasi kelas. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bu Nani, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap observasi kelas atau tahap praobservasi. Untuk itu saya akan bertanya kepada Bu Nani melalui observasi kelas ini. Pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari anak-anak saat itu di materi itu, yaitu tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Kira-kira area yang akan dikembangkan kepada murid mengarah kemana, Bu Nani? Area yang akan dikembangkan tentunya bagaimana pemahaman murid agar paham mengenai pembelajaran tersebut. Model yang akan diterapkan ketika melakukan observasi seperti apa, Bu? Model yang akan diterapkan nanti adalah model secara langsung, Pak. Strategi yang akan dilakukan? Strateginya pun pembelajaran secara langsung. Kira-kira nanti akan melaksanakan berdiferensiasi tidak? Iya, kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Penilaian nanti akan seperti apa, Bu? Penilaiannya pun akan secara langsung dan secara tidak langsung. Apakah ada lembaran yang lain yang akan diberikan kepada siswa? Ada dalam bentuk LKPD. LKPD ya. Penilaian singkat juga ada, Bu ya? Ada. Ya, baik teman-teman, itu wawancara saya praobservasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nani ya. Kira-kira nanti observasinya akan dilakukan kapan, Bu? Dilakukan besok hari di kelas 8H. Jam terakhir ya? Di jam terakhir. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Fajri, Dina, Bima, Lutfi, dan banyak sekali ya yang tidak masuk hari ini. Itu keterangannya kenapa? Alfa semua. Sudah dikonfirmasi? Sudah. Apa? Ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nanti ditanyakan kembali ya ketika sudah belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berikan penyemangat dulu untuk kalian biar lebih semangat lagi belajarnya. Kita tepuk-tepuk dulu aja deh biar agak ramai sedikit ya, supaya matanya tidak ngantuk. Ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian gitu. Tepuk 2, tepuk pundak temannya sebelah kanan. Ketika tepuk 3, colek dagu temannya. Jangan ngehindar. Terus ketika bilang tepuk 4, mukanya dibuka, dia bilang hey. Oke, siap ya? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, ayo. Tepuk 3. Ada yang tidak konsentrasi. Tepuk 4. Wah. Oke, sekali lagi biar semangat. Tepuk 1.
tepuk 3. Bingung, berarti sudah mulai tidak konsentrasi. Oke, itu hanya untuk membangkitkan konsentrasi kalian. Sebelum belajar, masih hafal lagu profil pelajar Pancasila? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Bangun dulu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah semangat ya? Nah, silahkan duduk kembali. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Tadi semangatnya sudah dibangkitkan, sekarang kita mulai berdoa. Silahkan Ketua Kelas dipimpin berdoa. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, kita kepada pembelajaran yang kemarin kita sudah sedikit bahas tentang apa? Masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Nah, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia terhadap pengaruhnya dan kenapa mereka datang ke Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa Hindu-Buddha ada di Indonesia? Ayo, coba kalian, tadi Ibu sudah kirim linknya. Sudah kirim link, silakan dibuka linknya. Yang bukan yang kotak, tapi yang pertama. Kedatangan bangsa yang itu kan ada 2 link. Yang bukan yang membuka kotak ya, tapi yang perkembangan masyarakat. Ya, perkembangan masyarakat pada saat Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Sudah dibuka semua? Sudah. Di situ ada apa? Bisa dibuka? Oh, jaringannya. Ketika kamu sudah membuka linknya, di situ akan muncul kotak-kotak huruf. Ada? Belum. Ada yang sudah berhasil masuk? Masih loading ya. Ada yang sudah bisa? Sudah? Belum. Ya. Nah, muncul kotak-kotak huruf di situ. Kalian cari satu kata yang berhubungan dengan gambar yang ada di bawahnya. Ketika kamu sudah menemukan katanya, kalian pilih gambarnya. Ayo cari satu kata saja. Ya, satu kata saja kalian cari. Terus hubungkan dengan gambar yang ada di bawahnya. Di situ kan ada gambar peta, ada gambar kain sutra, ada gambar yang lain-lainnya yang dijadikan kata di kotak tersebut. Ada yang sudah ketemu? Ayo, yang sudah bisa buka, cari. Ada? Hah? Sudah ada yang ketemu? Satu kata. Senyum. Senyum lewat berarti. Itu ada gambar senyum kan di bawah. Oke, kamu klik, cari lagi berarti yang berhubungan dengan materi hari ini. Ayo. Jalur? Jalur sutra, ada candi, ada jalur sutra, ada apa lagi? Jalur perdagangan. Oke, kita bahas satu-satu. Tadi ada yang dapat jalur sutra. Kenapa? Kenapa jalur sutra? Gambarnya ada? Ada. Kenapa ada yang namanya jalur sutra?
Ada yang bisa jawab? Kenapa di situ ada gambar peta yang disebut dengan jalur sutra? Pak, bisa jawab? Ayo, kemarin sudah dibahas loh. Ayo. Jalur sutra, kenapa jalur sutra? Ada yang bisa jawab? Ayo, kita ulang. Komoditi atau komoditas yang dijual pada saat Cina, India, dan Indonesia melakukan perdagangan adalah salah satunya kain sutra. Makanya si jalur itu disebut dengan jalur sutra. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari India ke Cina melewati Indonesia. Dari India ke Cina melewati dulu Indonesia. Itulah yang disebut dengan jalur sutra karena komoditas yang dijualnya adalah kain sutra. Dari mana? Dari Cina. Itu untuk jalur sutra. Ada lagi peta. Peta yang satunya lagi jalur perdagangan. Kenapa jalur perdagangan? Dari mana ke mana? Jalur perdagangannya, awalnya jalur perdagangan Cina India itu kan melalui jalur darat. Betul? Betul kan? Dari jalur darat. Kenapa sekarang dirubah menjadi jalur laut? Misalnya dari Cina mau ke India nih, mau jual bahannya, mau jual komoditasnya ke India. Sudah ketemu lagi? Kalau sudah disimpan lagi handphonenya. Kita fokus lagi ke sini. Oke. Kenapa jalur perdagangannya dirubah menjadi jalur laut? Dulu sebelum Masehi jalur perdagangannya itu melalui darat. Karena jalur darat beresiko. Beresikonya apa? Banyak resiko yang disebabkan oleh yang muncul di jalur darat. Contoh misal kalau sekarang itu ada begal, ada pencurian, atau ada banjir, atau ada apapun itu. Kalau dulu misalnya di satu negara itu lagi perang, kan nggak mungkin dilewati si jalur perang itu. Karena India, Cina itu melewati Eropa dan Asia Tengah. Jalurnya jauh. Dan banyak resiko dan kendala yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, pindahlah melalui jalur laut. Dirubah yang tadinya jalur darat, misalnya dari kota A ke kota B. Misalnya Cina mau ke India, tadinya lurus pakai jalur darat. Karena di sini banyak tantangannya. Di sini ada negara C atau Indonesia. Dari sini dia mampir dulu ke Indonesia. Yang disebutnya dengan transit. Jadi transit dulu nih. Dari Cina misalnya mau ke India, transit dulu ke Indonesia. Atau dari India ke Cina, transit dulu ke Indonesia. Dan sebaliknya, seterusnya itu. Kenapa? Kok harus transit dulu? Karena melalui jalur laut. Kalau darat sudah tidak digunakan lagi. Mereka menggunakan jalur laut. Jadi inilah yang digunakan jalurnya. Kenapa disebut jalur perdagangan? Yang ini. Si jalur laut yang digunakan. Terus, diuntungkan nggak si Indonesia dengan adanya jalur laut, perdagangan lewat jalur laut ini? Dengan adanya orang Cina, orang India mampir ke Indonesia, diuntungkan tidak? Diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena mereka jadi ikut berdagang. Mereka juga ikut menjual komoditas yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Si India mau jual ke Cina, dijual dulu di Indonesia, baru ke Cina. Dari Cina mau dijual ke India, mampir dulu di Indonesia, berjualan dulu di sini, baru ke negara yang dituju. Nah,
Kenapa bisa ada Hindu-Buddha di Indonesia? Ya ini karena adanya jalur perdagangan antara Cina, India, dan Indonesia. Apa sih bukti-buktinya? Itu karena relief pada candi. Ya, terus bukti-bukti yang lain. Selain relief dari pada candi, terus apa lagi? Yang terlihat sampai sekarang. Ayo. Selain candi, masih ada nggak peninggalan Hindu-Buddha? Agama. Iya, penyebaran agama. Iya. Penyebaran agama Hindu-Buddha. Karena yang tadinya dari jalur perdagangan itu menyebarlah pengaruh-pengaruh yang lainnya, termasuk pengaruh pada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Itu jalur perdagangan. Candi, tadi kan peninggalannya candi ya. Candi pun fungsinya untuk apa? Ayo, candi, ada yang tahu fungsi candi untuk apa? Yang tadinya digunakan untuk apa sih candi? Digunakan untuk apa candi? Tadinya digunakan untuk tempat para raja. Sebagai tanda penghormatan kepada para raja, makam para raja, terus tempat penyembahan. Kalau sekarang dijadikan tempat apa? Wisata. Tempat wisata, tempat jadi tempat rekreasi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa agama Hindu-Buddha masih melakukan ritual di situ sebagai tempat pemujaan. Tuh, tadi ada gambar apa lagi selain candi, jalur sutra, terus jalur perdagangan dan kain sutra. Sekarang Ibu mau tanya, komoditas apa saja yang dijual oleh 3 negara ini selain sutra? Apa? Selain sutra. Apa? Buah-buahan? Apa lagi? Buah-buahan katanya, terus hasil bumi gitu. Terus apa lagi? Apa? Rempah-rempah. Terus dari India yang terkenal apa? Tekstil tadi dari Cina yang sutra. Ada beras India. Ada bahan tambang juga? Ada. Terus selain itu wangi-wangian, rempah-rempah, wangi-wangian, beras dari India, terus hasil barang tambang dan kain sutra. Kain sutra itu lebih banyak dan lebih mendominasi. Makanya disebutlah jalur sutra. Itu. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyakan tentang datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia? Pengaruhnya, oke, Apipah. Pengaruh dari Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi adalah Pengaruhnya. Datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia berpengaruh nggak sih terhadap ekonomi Indonesia gitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Iya, contohnya apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi di Indonesia? Di jalur perdagangan. Jadi lebih luas gitu perdagangannya ya. Ya. Bangsa Indonesia itu nenek moyang kita dulu dikenal sebagai pelaut yang unggul. Pernah dengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Ya. Kenapa disebut seperti itu? Kenapa disebut pelaut? Iya, kemana-mana bisa lewat jalur laut. Oke. Terus apa lagi? Karena kan memang Indonesia itu dikelilingi oleh lautan ya. Terus mau akses ke setiap pulau pun harus menggunakan kapal laut atau pakai perahu. Terus hasil buminya itu
dulu bekerjanya hanya sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Mau berdagang ke negara yang lain harus melewati lautan. Soalnya ini jalur perdagangan ini kan mereka juga nyebrang. Kenapa Indonesia yang dituju sih? Tadi sudah menguntungkan ya perubahan sosial budayanya terhadap di dalam perekonomian, di bidang perekonomian. Ada juga di bidang politik, aturan pemerintah. Dari segi sosialnya berpengaruh tidak? Berpengaruh? Berpengaruh. Apa? Adanya komunikasi yang baik antar negara. Terus dari segi apa lagi pengaruhnya? Selain ekonomi, tadi yang kata Afifa ditanyakan, politik, sosial. Dari budayanya ada nggak pengaruhnya terhadap budaya Indonesia? Ada apa? Sok sebutkan aja contohnya. Pengaruh di bidang di budaya. Banyak. Itu contohnya candi, relief. Terus banyak juga kan ukiran-ukiran yang mengandung unsur-unsur Hindu Budanya. Kalian pernah lihat patung-patung? Pernah? Patung gajah, patung-patung yang sering digunakan di kayak tempat-tempat ibadah seperti itu juga masih termasuk ke kebudayaan Hindu Buddha juga kan, peninggalan Hindu Buddha. Jadi dalam segi budaya juga ada pengaruhnya. Jadi bukan hanya ekonomi saja, mentang-mentang mereka datang ke Indonesia untuk berjualan, jadi pengaruhnya terhadap ekonomi saja, tidak. Politiknya pun berpengaruh. Itu tentang bagaimana perkembangan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, dan kebudayaan apa saja yang ada setelah agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Fungsi candi pada masuknya Hindu Buddha di Indonesia pada saat itu. Oh, kan bukti-bukti Hindu Buddha ada di Indonesia itu salah satunya adalah ada candi. Untuk apa sih candi dibangun oleh mereka? Untuk apa? Ayo Alia. Tempat tinggal raja. Nah, tempat tinggal raja. Selain itu, untuk makam para raja. Terus ada lagi selain itu fungsi candi. Ada lagi yang laki-laki? Tempat ibadah. Ya. Wisata religi, ya. Tempat berwisata juga. Kalau sekarang lebih ke fungsinya untuk wisata religi. Dan candi itu ada tingkatannya. Bukan satu candi, setiap candi ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 bagian. Ada bagian badan, ada bagian kepala, badan, dan kaki. Dan setiap bagiannya memiliki fungsi. Misalnya tingkatan kakinya untuk apa, badannya untuk apa, kepalanya untuk apa. Intinya semuanya adalah untuk menghormati para raja dan untuk tempat pemakaman raja. Oke, lihat di link yang kedua. Itu pembahasan tentang munculnya Hindu Buddha di Indonesia dan pengaruhnya terhadap sosial budaya. Kalian buka link yang kedua. Sudah bisa dibuka? Di situ ada 3 kotak. Ada 3 kotak? Ya. Kalian pilih salah satu kotak. Pilih salah satu kotak. Sudah? Sudah muncul 3 kotak? Ya. Kalian pilih salah satu kotak yang tersedia. Kalian pilih salah satu kotak yang tersedia di situ. Apapun yang muncul di situ, kalian jawab
dengan bahasa dan versi kalian. Tapi harus sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan kalian tulis jawabannya sesuai dengan versi kalian dan bahasa kalian di buku kalian. Ya, pertanyaannya juga ditulis. Pilih salah satu, berarti setiap siswa tidak mendapatkan tidak mendapatkan pertanyaan yang sama ya. Ya, jangan janjian. Pilih salah satu aja. Jawab dengan jawaban versi kalian. Ayo, yang laki-laki, ayo kerjakan. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Satu, dua, tiga, silahkan pilih, tulis pertanyaannya dan jawabannya. Jangan singkat-singkatin. Dari tadi kan Ibu menjelaskan sudah panjang, lebar. Kalian jelaskan sendiri apa yang pertanyaan apa yang ada di situ. Terus nanti kalian salah satunya perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan kembali apa yang kalian dapatkan. Yuk, silahkan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Versi kalian ya. Dengan jawaban versi kalian. Ditulis di buku kalian, lalu nanti bacakan di depan. Boleh lihat buku, tapi jangan copy paste. Tapi menggunakan bahasa kalian. Versi kalian sendiri. Nomor 1, ada yang pilih nomor 1? Ada yang pilih nomor 1 apa? Nomor 1? Apa pertanyaannya? Bagaimana pengaruh kebudayaan terhadap persebaran? Oke, berarti pengaruhnya terhadap persebaran penduduk. Ada yang nomor 2? Benar nggak nomor 1? Yang pilih nomor 1 sama pertanyaannya seperti itu? Beda, iya, karena memang setiap anak itu setiap kalian membuka, pilih salah satu jawaban itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi walaupun kamu satu bangku, pilihnya nomor 1 dua-duanya, belum tentu dua-duanya sama pertanyaannya. Bisa berbeda karena akan diacak. Kamu keluar lagi terus masuk lagi, kamu pilih lagi nomor 1, akan berbeda lagi pertanyaannya. Yuk, sudah selesai? Hey. Versi kalian ya. Semangat dong. Semangat. Ini sebagai penilaian kalian ya. Ingat, sistem penilaian kita ada 2. Yang satu penilaian sikap, yang keduanya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian sikap diambil dari sikap kalian ketika belajar, selama mengikuti pembelajaran. Dan yang keduanya adalah penilaian pengetahuan, yaitu hasil dari pekerjaan kalian ketika kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Ada yang sudah? Sudah? Servio sudah? Yuk, coba Servio maju ke depan. Ya, boleh. Servio maju ke depan, bacakan hasil pekerjaan kamu. Ya. Boleh pinjam dulu ini. Yes. Oh iya. Awal mula datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia yaitu masuknya Hindu-Buddha berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu-Buddha terbesar di Asia.
Oke, terima kasih Serpia. Tepuk tangan untuk Serpia yang sudah berani menjawab ke depan. Ada lagi yang lain yang sudah? Yuk, dari putranya, ada yang sudah selesai? Yuk, kamu sudah? Yuk, siapa lagi yang sudah? Putrinya, ada lagi yang sudah? Sudah. Pak sudah. Terima kasih ya Servia. Versi kalian juga langsung disebutkan tanpa harus ditulis juga boleh. Jadi tidak harus selalu dicatat. Boleh pemikiran sendiri, hasil karya sendiri dengan bahasa kalian sendiri, tapi tetap sama seperti yang sudah dijelaskan atau yang ada di buku. Jangan kopas. Sudah selesai? Ayo, sok. Alia, sudah selesai? Pak Is bacain aja Pak Is langsung. Ya udah nggak apa-apa sok. Silakan di depan. Versi kamu. Versi kamu sendiri. Silakan bacakan. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi adalah perdagangan. Oh, perdagangan. Apa saja yang mereka lakukan? Dagang apa aja sih? Komoditi ekspornya, komoditi ekspor. Komoditas yang dijual oleh mereka apa aja? Tadi kan sudah dijelaskan juga. Buah-buahan. Terserah kamu. Oh, rempah-rempah, Bu. Terus apa lagi? Tadi juga ada kan yang itu ya? Rempah-rempah. Kain sutra. Terus? Mungkin buah-buahan. Buah-buahan. Terus apa lagi? Tadi yang dari India. Yang biasa kalian gunakan setiap hari. Aduh. Oh ya, beras. Oh, beras. Beras India. Beras mah bukan digunakan tapi dimakan ya. Kalau yang digunakan setiap hari apa? Kalau mau berangkat sekolah. Wangi-wangian. Terus ada juga selain itu ada mungkin bahan tambang. Oke, bahan tambang. Oke, ada yang lagi yang sudah maaf. Yuk, silakan. Terima kasih Pak Is. Tepuk tangan. Ada lagi yang berani maju ke depan? Yuk. Alia, ayo. Nggak usah takut salah, yang penting pede. Kamu sudah berusaha melawan rasa takut kamu. Yuk. Kedengeran? Pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi adalah perdagangan. Alasan kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah diterima di rakyat Nusantara adalah karena bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka. Barang yang mereka jual ada kain sutra, terus ada dari India ada wangi-wangian, yang dikonsumsi ada beras India. Oke. Terus apalagi? Mungkin ada bahan tambang. Oh iya. Sama seperti Pak Is barusan ya? Iya. Sama seperti Pak Is barusan. Terima kasih Alia. Pertanyaan untuk Alia. Jadi barusan punya Alia dengan punya Pak Is ternyata sama ya? Ya, jawabannya ngebahas tentang perdagangan dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Apa yang mereka jual, terus mereka pakai jalur apa dan lain sebagainya. Sok, siapa lagi selain, ayo Apipah. Bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap persebaran penduduk, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, budaya ya pengaruhnya, ya contohnya apa? Contohnya yaitu adanya agama Hindu-Buddha, terus adanya patung-patung,
Ada candi juga, Terus selain itu ada lagi apa? karya ukir Iya, mungkin. bisa relief ya, lebih. Ya, betul. Terima kasih Afifah. Tepuk tangan buat Afifah. Satu lagi dari laki-laki, masa hanya Pak Is saja laki-laki? Siapa yang sudah selesai? Ayo, yang sudah selesai laki-laki. Kamu sudah selesai? Belum? Tadi udah semua belum? Tadi Pak Is tentang apa? Udah semua, tiga-tiganya sudah terjawab tiga-tiganya ya. Oke. Sudah tiga-tiganya. Tadi Afifah tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap persebaran penduduknya. Terus Alia sama Pak Is tentang ekonominya. Tadi satu lagi, awal mula datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita ulang lagi dari awal. Ya, barusan kan sudah nih kalian melakukan penilaiannya. Nanti dikumpulkan tugasnya ya. Nanti tugasnya yang dikumpulkan untuk Ibu nilai. Yang berikutnya adalah kita ulang lagi dari awal. Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ibu yang tanya sekarang. Awal mula datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia itu mau ngapain? Ada apa? Dan mau apa mereka ke Indonesia? Awal mula, dari awal mula, Alia. Bentar. Oke, dari gambar pertama deh. Tadi gambar pertama tentang apa? Jalur perdagangan. Oh, ceritakan lagi tentang jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan dari awalnya, dari mana ke mana, pakai jalur apa? Cina dan India ingin melakukan perdagangan. Awalnya berangkat melalui jalur darat, tapi karena melalui jalur darat melalui jalur darat banyak rintangan. Nah, terus Akhirnya Cina memutuskan untuk melalui jalur laut. Sebelum mencapai ke India, Cina mampir sebentar ke Indonesia. mampir atau transit dulu ke Indonesia. Di Indonesia, Cina Baru melanjutkan lagi ke negara yang ke- berikutnya. Iya. Antara India dan Cina ini melewati benua apa? Asia Tengah dan Eropa. Karena beresiko, jadi mereka merubah jalurnya ke jalur laut hingga transit dulu ke Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang paling dekat. Nggak mungkin kemana-mana dulu. Karena Indonesia yang paling dekat, maka mereka datang dulu ke Indonesia atau transit dulu di Indonesia. Melalui jalur apa? Kemana? Berhentinya di mana? Di Selat Malaka. Di Selat Malaka, mereka lewat jalur Selat Malaka. Dan peninggalan Hindu-Buddha terbanyak adalah di wilayah Jawa. Candi adanya di Jawa Tengah, ya kan? Ya. Bayang. Ada nggak di Jawa Barat? Ada. Ada. Banyak. Itu untuk jalur perdagangan. Ibu mau tanya lagi sekarang. Kita flashback lagi. Tadi gambar pertama jalur perdagangan. Yang kedua, jalur sutra. Kenapa ini refleksi ya untuk kalian mengingat kembali. Jalur sutra. Kenapa lewat jalur sutra? Adanya jalur sutra. Siapa? Apa? Yuk, yang lainnya. Yang lainnya kenapa adanya jalur sutra? Gampang. Jawabannya sebenarnya gampang. Kenapa disebutnya jalur sutra? Ayo, kenapa? Nggak berani bicara. Ayo. Yang keras satu suaranya nggak kedengeran.
Karena di jalur perdagangan yang paling banyak terjual sutra. oh, karena di jalur itu yang paling banyak dijual adalah kain sutra dari Cina. Itu untuk gambar yang kedua, jalur sutra. Gambar yang ketiga. Tadi apa gambar? Candi. Candi adalah salah satu peninggalan dari Hindu Buddha. Candi sekarang difungsikan sebagai tempat wisata. Sedangkan zaman dulu candi digunakan untuk tempat makam para raja, untuk menghormati raja, terus tempat pemujaan juga, tempat ibadah. Kalau sekarang lebih ke tempat wisata. Yang gambar berikutnya. Satu lagi? Kain sutra. Tadi kain sutra itu adalah komoditas yang dijual paling banyak. Berasal dari mana? Dari Cina. Selain kain sutra ada apa lagi? Ada beras India, ada rempah-rempah, ada wangi-wangian, ada Buah-buahan. iya boleh bisa. Terus diuntungkan ke Indonesia karena adanya orang dari India dan Cina ini diuntungkan. Mereka juga bisa melakukan jual beli. Jadi yang mereka lakukan selama sebelum awal Masehi itu adalah pedagang, peternak dan Itu apa? pelaut. Betul, itu materi tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Oke, tadi refleksinya penilaiannya sudah kalian lakukan, silakan dikumpulkan tugasnya, perbaris ya, nanti Ibu nilai. Tadi kita juga sudah merefleksi, mengingat kembali apa yang dipelajari hari ini. Oke, sudah dikumpulkan? Silakan dikumpulkan. Yang hari ini. Boleh sekalian dengan yang kemarin juga. Iya. Yang tadi sok silahkan dikumpulkan dulu. Ada. Sebutkan. Ada yang mau melengkapi lagi satu lagi? Yang pertama tadi teori apa? Waisya itu mempelajari tentang apa? Waisya, Kesatria, Sudra, Brahmana, Arswani, sama ya 5 udah. Udah 5. Jadi teori yang dipelajari pada saat zaman kerajaan Hindu Buddha ada 5. Ibu pengen dengar yang laki-lakinya ini dari tadi diem-diem aja, cuma Pak Is aja yang aktif. Ada tadi sama Apipa disebutin 5 teori. Teori apa saja? Ayo. Tadi cek Pak Is apa? Teori apa? Kata Pak Is harus balik. Yang kedua. Waisya. Yang ketiga. Brahmana. Yang keempat. Ya. Satria. Bukan Satria Baja Hitam kan? Satu lagi. Satu lagi lempar ke perempuan. Ada satu lagi apa? Harus balik tadi sudah. Sudra. Harus balik, Waisya, Brahmana, Satria, dan Sudra. Tugasnya sudah dikumpulkan? Enggak. Oke. Untuk hari ini
materi untuk hari ini sudah selesai. Untuk penilaiannya nanti bukunya silakan dikumpulkan, nanti akan Ibu nilai. Terus sebelum menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah terjawab semua. Ada yang mau memberikan apa sebelum ditutup? Penyemangat ke depan? Oh, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Untuk yang dari tadi lemas ngantuk-ngantuk, kata-kata untuk hari ini. Yang semangat dong, yang semangat sudah. Aku mah capek hayang sari. Oke. Dah selesai dikumpulkan. Nanti akan Ibu periksa. Sebelum pulang, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat lagi seperti tadi. Coba biar matanya melek. Biar matanya melek. Yang keras tepuknya. Biar seger matanya. Oke, siap? Oke. Akan Ibu acak. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Nggak semangat. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk satu, dua, tiga. Tidak konsentrasi. Oke, jadi sekarang tepuk satunya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kalau tepuk satu, tepuk siang, tepuk pagi, maaf, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kalau malam kan nggak boleh berisi. Oke, kita cek konsentrasi kalian. Tepuk pagi, 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 siang, malam. Tidak konsen. Siang, siang, malam. Ternyata kalau sudah siang seperti ini tidak konsentrasi ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat untuk kalian. Semoga yang hari ini tidak masuk, segera ada informasi kenapa mereka tidak masuk hari ini. Dan jika memang mereka sedang sakit, semoga diberikan kesehatan. Dan untuk kalian juga, semoga ilmunya bermanfaat, selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Hidayat. Saya dari SMP Negeri 2 Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, alhamdulillah saya beserta rekan sejawat, ada Ibu Nani, dan tentunya ada Ibu Pepe, Ibu Aam Amalia. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Untuk kegiatan hari ini yaitu mengenai pasca observasi supervisi akademik. Alhamdulillah saya akan mewawancarai Ibu Nani. Tujuan daripada supervisi ini adalah
untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nani. Baik, saya akan mulai pertanyaan saya dengan Ibu Nani. Apa kabar Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Ibu Nani setelah melakukan observasi di kelas? Awalnya rada tegang sebelum observasi, tapi setelah observasi plong. Alhamdulillah. Sudah Ya. agak leluasa gitu, hatinya tenang gitu. Oh saya mengalami nih observasi nih. Adakah hal-hal yang baik yang dirasakan sama Bu Nani? Ada Ya, apa tuh? hal-hal baiknya, saya dapat ilmu yang baru Alhamdulillah. tentang metode pembelajaran seperti itu. Kira-kira dari skala 0 sampai dengan 10, Ibu Nani kira-kira di posisi mana nih? 8 aja ya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau misalnya di atas 8, saya belum sesempurna itu. Oh iya. Masih banyak koreksian. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi? Ada banyak yang perlu ditingkatkan lagi, dari mulai dari metode pembelajaran yang baru, terus dari bahan ajarnya, terus dari alat peraga dan lain sebagainya harus Siapkan ya. disiapkan lagi, lebih prepare lagi. Oke. Apakah rencana Bu Nani ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Nah, inginnya tuh pendekatan sama anak, terus menyediakan alat yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak untuk kedepannya. Maksudnya, jadi tidak satu alat tapi untuk semuanya, tapi ada anak yang seperti ini butuhnya alat peraga seperti apa, gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Terkait dengan waktu pelaksanaan, kira-kira kapan nih dilaksanakannya? Secepatnya, insya Allah. Setelah observasi kemarin, saya langsung akan laksanakan di pembelajaran berikutnya. Komitmen Bu Nani untuk pembelajaran di kelas seperti apa? Ingin meningkatkan mutu anak-anak, setidaknya di kelas yang saya pegang dulu. Siap. Mulai dari pendekatan saya ke anaknya, terus dari bahan-bahan ajar yang akan saya tampilkan ke anak-anak, dari situ dulu sedikit-sedikit. Ingin merubah ke depannya Baik. supaya lebih baik. Bu Nani, terima kasih atas waktunya, dan tentunya Bu Am terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, terima kasih wawancara dengan Ibu Nani, rekan-rekan sejawat kami sudah berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.